Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Nuraini dengan NPM 181600124 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6B, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia. Ada beberapa masalah pada pendidikan di Indonesia, di antaranya yaitu pemerataan pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pemerataan pendidikan. Untuk pengertian pemerataan pendidikan, pengertian dari pemerataan pendidikan telah terdapat dan menjadi perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa, terutama bangsa Indonesia. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Aspek terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sangat erat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan atau sangat penting bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetensi global bagi negara-negara yang lain. Selanjutnya ada kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya saja di kota-kota besar, di sana sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tapi juga kurangnya tenaga pengajar. Sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan yang namanya pendidikan. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004, TAP MPR nomor 4/MPR/99 mengamatkan antara lain mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara berarti. Selanjutnya ada meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pendidikan atau pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan kesenian. Ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional atau Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk meroleh pendidikan yang bermutu. Dan pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah kota dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan yang kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab yang menjadi penyebab kegagalan mewujudkan pendidikan merata di seluruh Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah.
Yang kedua, adanya kesalahan dalam penilaian kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, kurangnya sinkronasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang keempat, yaitu masih minimnya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di daerah. Lalu, bagaimana untuk solusi yang dapat dilakukan? Why? Dengan beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolahan yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang cukup besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya, alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan atau dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Dan perlu tahu, semua berhak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolah demi kenyamanan dalam belajar. Yang kedua, yaitu adanya pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Buku adalah sumber ilmu. Ketika pemerintah memberlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga sebuah buku, itu sama artinya dengan membatasi kemauan seseorang dalam membuka wawasan pengetahuan mereka. Pihak pemerintah harusnya menjalankan sebuah program pembagian buku secara gratis kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Melalui buku, Indonesia pasti bisa membuka dan menambah wawasan untuk ke dunia. Yang ketiga, yaitu program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Anak-anak di sekolah di seluruh penjuru tanah air berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Selain itu, sebagai bentuk pemberian dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah. Yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka mustahil seorang anak dapat terdidik dengan baik. Ketika banyak guru honor yang bekerja secara ikhlas di berbagai daerah, maka seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam menyejahterakan kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan tunjangan guru sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru dapat lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak didiknya. Yang kelima, yaitu peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju ke sekolahan. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi ke sekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Tak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah wajib menelusuri satu persatu kondisi akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang seharusnya diutamakan untuk pembangunan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan, khususnya untuk sekolah yang berada di daerah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang problematika pendidikan di Indonesia dengan membahas pada permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila pada penyampaian terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.